Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ridwan, guru pendidikan agama Islam di SD Negeri Cikasintu, Desa Cidadap, Kecamatan Cidadap, Kabupaten Sukabumi. Saya salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2025 di LPTK Win Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada hari ini saya akan mempersembahkan praktek video pembelajaran. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, gimana hari ini kabarnya, sehat? Ya, terima kasih. Siapa yang tidak masuk sekolah semuanya hadir pada hari ini? Tidak ada yang izin sakit apa? Terima kasih. Sebelum memulai pembelajaran, silakan disiapkan dulu untuk membaca doa. Silakan disiapkan oleh Reja. Siapkan Reja. Siap gerak, sebelum belajar mari kita baca doa. Mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Mudah-mudahan pembacaan doa kita semua mendapatkan keberkahan dan dimudahkan untuk belajar hari ini. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Selanjutnya, hari ini kita awali sebelum pembelajaran literasi nasionalisme, yaitu menyanyikan lagu nasional, lagu Indonesia Raya. Silakan kalian berdiri semuanya. Satu, dua, tiga. Indonesia. Dari
dibiasakan menghafal surah pendek, literasi religius dengan surah Al-Nasr. Silakan sama-sama baca. Ya, terima kasih. Sebelum ke pembelajaran, coba tepuk semangatnya supaya lebih semangat untuk belajar. Mana tepuk semangatnya? Tepuk semangat. Itu untuk penyemangat, semangat belajar. Kalau tidak semangat, pasti ngantuk. Jadi harus ada semangat. Tujuan pembelajaran hari ini adalah makna hidup saling menghargai, membiasakan perilaku terpuji, menjelaskan makna hidup indah saling menghargai dengan materi anak soleh. Kalian tahu anak soleh? Tahu. Coba siapa yang tahu ciri-ciri anak soleh? Tolong. Siapa yang tahu ciri-ciri anak soleh? Coba kelompok 1. Apa saja ciri anak soleh? Ayo. Rajin sholat lima waktu. Bagus. Terus? Menyayangi dan menghormati orang tua. Ciri-ciri anak Soleh. Itu ciri-ciri anak soleh. Selanjutnya, Bapak akan menayangkan video tentang ciri-ciri anak soleh. Silahkan kalian amati video dan tonton dengan cermat. Nanti kalian sesudah nonton video, Bapak akan memberikan tugas hasil pengamatan video. Tugasnya ada tugas, silahkan hasil dari tontonan nanti cari informasi pertanyaan dan langsung jawabannya harus punya. Itu tugasnya nomor 1. Yang kedua, silahkan cari masalah tentang anak soleh. Setiap kelompok 1 masalah. Beda-beda. Kelompok 1 beda masalahnya, kelompok 2 beda masalahnya, kelompok 3 beda masalahnya. Nanti kalau sudah, setiap kelompok diwakilkan oleh 1 orang untuk mempresentasikannya ke depan. Paham? Jadi di pembelajaran ini materinya anak soleh, kalian harus paham tentang ciri-ciri anak soleh. Tadi udah ada contohnya ciri anak soleh itu apa? Tadi? Ya, ini kelompok 1. Kelompok 2 coba ciri anak soleh apa? Ayo. Rajin mengaji. Udah. Cuma satu lagi. Apa? Ayo. Jangan malu-malu. Menghormati orang. Kelompok 3 ayo, jangan kalah. Ciri anak soleh, ayo. Iya, itu ciri anak soleh. Kalian mau menjadi anak soleh? Mau. Jadi
Kalau ingin menjadi anak soleh harus dibiasakan dari kecil. Mana mungkin terbiasa kalau tidak dibiasakan. Jadi kalau dibiasakan nanti terbiasa. Kalau menjadi anak soleh banyak orang yang apa? Ayo, orang yang suka, orang yang menghargai. Kalau menjadi anak soleh pasti ada banyak orang yang suka, banyak orang yang menghargai. Beda. Kalau kurang menunjukkan akhlak baik itu orang bisa senang, bisa menyukai nggak? Jadi kalian harus dibiasakan dari kecil menjadi sikap seperti anak soleh baik. Tadi Bapak selanjutnya akan menayangkan video. Silakan kalian tonton dan amati ya videonya. Halo anak-anak yang hebat yang saya lihat. Selamat datang di bab 3 dengan materi aku anak soleh. Sebelum belajar kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita menjadi yang bermanfaat. Amin ya Rabbal alamin. Pada materi ini yaitu bab 3 dengan tema aku anak soleh, yaitu kita belajar dengan tema indahnya saling menghargai. Islam adalah agama rahmatul alamin. Silakan kalian amati videonya. Di antaranya yaitu dengan kita saling menghargai. Contoh-contoh sikap menghargai di antaranya yaitu menghargai perbedaan suku dan budaya. Kita tahu bahwa manusia diciptakan dalam berbagai macam suku, bangsa, agar saling mengenal satu sama lain. Oleh karena itu, setiap warga harus saling menghargai dan menghormati tanpa membeda-bedakan, agar tercipta kedamaian, persatuan dan kesatuan bangsa. Kita juga harus menghargai keyakinan orang lain. Nah, manusia itu berbeda. Keyakinan orang berbeda. Kita harus saling menghargai, juga saling bertoleransi antar umat beragama. Selanjutnya, kita juga harus menghargai pendapat orang lain. Kita tahu bahwa menyampaikan pendapat adalah hak setiap orang. Jika terdapat perbedaan, harus diselesaikan dengan adil dan bijaksana. Kemudian, kita harus menjadi pribadi-pribadi yang siap menerima perbedaan. Karena setiap muslim harus bisa menerima adanya perbedaan. Sebagai contoh, kita harus memiliki toleransi dan mempertahankan budaya bangsa. Di antara manfaat dari saling menghargai ini yaitu adalah dengan kita saling menghargai maka akan mempererat silaturahim, menghindari perpecahan, melalui diri untuk saling menghormati, meningkatkan rasa persaudaraan, meningkatkan keimanan, hidup dan tentram, agar berdiri merasa paling benar. Dan selanjutnya dalam materi ini kita juga akan belajar tentang apa itu khalifah. Khalifah yang dimaksud di sini adalah sebagai pemimpin untuk mengurus bumi
masih terus belajar untuk memasuki pengetahuan, menjaga akal pikiran dan hati nurani, mewujudkan masyarakat yang adil, saling tolong menolong, menjaga bangsa dan kesadaran bangsa, menjaga alam agar tetap lestari. Seperti kita menjaga tanaman, menjaga hewan, tumbuhan, dan lain-lain. Kemudian kita juga harus memanfaatkan hasil bumi dengan sebaik-baiknya. Sampah pada tempatnya. Jangan kita menggunakan untuk seenak kita sendiri, agar alam ini bisa tetap lestari dan bisa dinikmati oleh anak dan cucu kita. Dan inilah materi terkait dengan tema Al-Quran yang soleh. Kita saling menghargai, saling menyayangi, saling bertoleransi, juga kita juga terhadap alam dan lingkungan. Kita juga harus bersikap yang ramah dengan menjaga alam dan lingkungan kita tetap terjaga sehingga bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Demikianlah. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nonton videonya? Seru? Ada hikmah yang dipetik tentang video anak soleh? Ada hikmahnya? Itu tentang apa videonya tadi? Tentang anak soleh. Silakan coba Bapak tadi sudah memberikan kepada tiap-tiap kelompok supaya mencari informasi pertanyaan dan jawabannya langsung tentang video yang ditonton. Coba silakan. Ayo. Kelompok mana dulu silakan. Ayo. Kelompok satu dulu. Siapa? Kelompok satu. Apa saja ciri-ciri anak soleh dalam kehidupan sehari-hari? Ya, siapa yang menjawabnya? Rajin sholat 5 waktu, Terus? menyayangi dan menghormati orang tua, Terus? bersikap jujur dan sopan kepada siapa saja. Ya, baik. Itu kelompok berapa itu? Kelompok satu. Coba kelompok yang lainnya. Ayo. Apa yang dimaksud? Wah, bagus. Kelompok berapa ini? So, ayo. Yang keras. Anak soleh adalah anak yang taat kepada Allah, patuh kepada orang tua, rajin beribadah, serta berakal mulia dalam kehidupan sehari-hari. Ya, pertanyaannya itu apa tadi? Pertanyaannya apa? Apa yang dimaksud dengan anak soleh? Apa yang dimaksud dengan anak soleh? Coba. Siapa yang belum kelompok berapa ya? Yang belum? Mengapa penting menjadi anak soleh? Yang keras. Diulangi lagi. Put. Mengapa penting menjadi anak soleh? Ya, pertanyaannya mengapa penting menjadi anak soleh? Siapa yang menjawab? Ayo. Jadi anak soleh penting karena Ayo, jangan dulu. menjadi anak soleh penting karena anak soleh disayangi Allah. Ya, terus? Menjadi kebanggaan orang tua. Ya. Membawa kebaikan di dunia dan akhirat. Ya, itu pertanyaannya apa tadi? Mengapa pentingnya menjadi anak soleh? Itu adalah tujuan hidup kita kalau ingin disukai orang dan disayangi oleh teman, harus memperlihatkan perilaku akhlak terpuji. Kuncinya apa? Selanjutnya, sekarang diskusikan setiap kelompok. Silakan buku catatannya dikeluarkan. Silakan dikeluarkan untuk mendiskusikan. Bapak akan memberi tugas diskusi kelompok masing-masing. Ada setiap kelompok ada tugas diskusinya. Kelompok satu silahkan diskusikan masalah tentang apa
tadi? Coba. Di buku tugasnya, lihat Bapak. Buka. Apa masalah tentang apa nih tadi tugasnya? Tentang apa? Apa? Yang keras? Akibat tidak menghargai orang lain. Nah, di kelompok 1 tugasnya masalah akibat tidak menghargai orang lain. Silakan diskusikan. Bapak kasih waktu, nanti sesudah beres diskusinya nanti dipresentasikan ke depan oleh 1 orang, jangan semua, 1 orang saja. Silakan dari sekarang. Kelompok 2 tugasnya tadi apa? Apa yang dimaksud dengan anak soleh? Bukan yang tadi yang diskusi, tugas diskusi. Coba apa? Masalah kedua tentang perbedaan keyakinan kelompok kedua. Masalahnya tentang apa? Perbedaan keyakinan. Itu masalahnya tentang perbedaan. Silakan diskusikan apa masalah tentang perbedaan. Nanti kalau sudah ke depan, paham? Silakan diskusikan. Buka. Yang kelompok 3 apa? Tugasnya tadi? Masalah ketiga tentang perbedaan pendapat. Ini kelompok 3 masalah tentang perbedaan pendapat. Silakan diskusikan, contohkan dan diskusikan nanti ke depan. Jadi masalahnya contohnya apa? Sok silakan bukunya dibuka, bukunya sok. Ayo buka. Ayo didiskusikan sama-sama, ayo bekerja sama, ayo supaya tahu. Ayo. Ayo, silakan. Tulisannya yang bagus nanti ke depannya supaya membacanya teman kalian lancar. Ayo. Udah berapa nomor yang mau dibaca dan hasilnya berapa? Coba. Kita lihat. Berapa nomor itu tadinya? Harus membacanya tulisannya nanti harus bagus, membacanya supaya lancar ke depan untuk presentasinya. Ayo kerjakan, ayo terus kompak. Ya. Bagus nih, kelompok 1 paling kompak nih. Kelompok 1 paling kompak pengerjaannya. Sudah belum? Siapa yang suka? Coba tanya. Siapa? Ya. Kelompok 1 dulu. Silakan ke depan. Ya, ayo. Kelompok 1. Di sini. Berdiri dulu nanti di sini. Kelompok 2 yang mana? Kelompok 2. Reja. Ayo kelompok 2. Ini. Kelompok 3 ayo. Depan, 1 orang. Kelompok 3. 1 orang. Kania. Ayo. Tadi kelompok 1 yang didiskusikannya masalah apa? Akibat tidak menghargai orang lain. Ya silakan bacakan masalah akibat tidak menghargai orang lain. Silakan. Ketika seseorang tidak menghargai orang lain, hal ini dapat menimbulkan konflik dalam hubungan sosial. Contohnya, jika seseorang meremehkan pendapat atau usaha orang lain, maka orang tersebut bisa merasa
tersinggung, marah, atau bahkan menjauh. Dalam jangka panjang, sikap ini akan merusak kerjasama, memicu permusuhan. Ya, tepuk tangan. Kelompok 2, tadi diskusi masalahnya apa? Tentang apa? Masalah tentang perbedaan keyakinan kelompok. Ya, masalahnya tentang perbedaan keyakinan. Silakan bacakan masalahnya. Perbedaan keyakinan dapat menjadi sumber ketegangan jika tidak disikapi dengan toleransi. Misalnya, seseorang memaksa keyakinan kepada orang lain atau merendahkan kepercayaan yang berbeda, maka akan timbul rasa tersinggung dan permusuhan. Untuk menjaga keharmonisan, penting bagi setiap individu untuk saling menghormati perbedaan tersebut. Ya, terima kasih, tepuk tangan. Kelompok 3, masalahnya apa tadi? Tentang perbedaan pendapat. Tentang perbedaan pendapat. Dengarkan, kelompok 3. Perbedaan pendapat adalah hal yang wajar dalam kehidupan sehari-hari. Namun jika tidak dikelola dengan baik, hal ini dapat menyebabkan pertengkaran atau bahkan perpecahan. Contohnya, ketika dua orang bersikeras memperhatikan pendapat masing-masing tanpa mau mendengarkan satu sama lain, maka diskusi yang seharusnya produktif bisa berubah menjadi konflik. Untuk menghindari hal tersebut, penting untuk bersikap terbuka, saling mendengarkan. Ya, terima kasih, tepuk tangan. Silakan duduk lagi. Silakan. Baik, kita simpulkan di akhir pembelajaran ini, di pembelajaran tentang anak soleh, kalian bisa membiasakannya nanti perilaku sikap menjadi anak soleh. Bapak akan sebelum akhiri akan menanyakan dulu dari hasil pembelajaran tadi. Coba siapa yang menjawab itu yang paling bagus mendengarkannya dan memperhatikannya tadi. Mengapa harus menjadi anak soleh? Coba. Bisa dihormati orang lain. Supaya bisa dihormati orang lain. Kelompok berapa nih? Kelompok 1. Ya, bagus, bukan. Ya, alhamdulillah pembelajaran hari ini selesai dan mudah-mudahan di pembelajaran tentang anak soleh ini kalian bisa membiasakan menjadi anak soleh sampai nanti dewasa akhlak kalian akhlak terpuji dan sopan santun. Ada kata sedikit, akhlak budi pekerti lebih berharga daripada pangkat dan kekayaan. Itulah akhlak nomor 1. Baik, akhiri pembelajaran ini kalian dengan membaca doa surah Wal Asri. Silakan disiapkan dulu. Siap, gerak. Sebelum pulang, mari kita baca doa. Mulai.